Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anti-radikalisme. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang anti-radikalisme, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hijratul Fadila dengan NIM C1C021019, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dosen pengampu Bapak Muhammad Qodri, SEI, MSI, AK, tutor Abang Ade Ilham Dwi Fahrezi. Sebelumnya, kita sering mendengar dengan kata anti-radikalisme. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu anti-radikalisme. Anti-radikalisme adalah gerakan anti kekerasan yang biasanya digerakkan berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara melakukan dan menggunakan kekerasan. Masalah ekonomi juga berperan membuat faham radikalisme muncul di bagian negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja, termasuk meneror manusia lainnya. Adapun pemikiran sebagian masyarakat bahwa seseorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun politik. Ahli-ahli menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok ini seringkali justru memperparah keadilan, masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka. Peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab radikalisme. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, masalah benci dan dendam, semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikalis. Pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab munculnya radikalis di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara salah dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang. Adapun fenomena radikalisme agama adalah personalan yang berhubungan dengan pengalaman inti, memori kolektif, dan penafsiran agama. Secara umum, setiap agama memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi manifest, yaitu fungsi yang didasari betul oleh para pengikutnya sebagai manifest objek dari suatu sistem sosial, misalnya meningkatkan kehestifasan umat. Yang kedua, fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak dikehendaki secara sadar dari sistem sosial tersebut dalam memunculkan radikalisme. Dan agama merupakan lahan empuk untuk menjadi benar dalam melakukan tindakan radikalisme. Kesimpulan dari anti-radikalisme dari saya yaitu Indonesia merupakan negara yang besar dengan berbagai macam perbedaan ras, budaya, dan agama. Sangat mudah untuk pihak tertentu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Apabila rakyat Indonesia tetap bertahan dengan ego masing-masing, maka cepat atau lambat Indonesia
suatu negara dan menjadi persatu antar bangsa. Negara yang baik yaitu negara yang bisa menjadikan suatu perbedaan menjadi